Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi informasi terupdate kepada teman-teman semua terkait bantuan sosial PKH, BPNT, dan BST. Jadi, bagi teman-teman KPM PKH, BPNT, dan BST, wajib mengetahui informasi ini karena informasi ini secara resmi langsung disampaikan oleh Ibu Menteri Sosial kita, yakni Ibu Tri Risma hari ini. Jadi, agar teman-teman semua tidak ketinggalan setiap update informasi terkait bantuan PKH, BPNT, dan bantuan BST, untuk itu silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar teman-teman semua tidak gagal paham terhadap informasi yang akan kami sampaikan. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua selalu mendapatkan info-info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman semua, jadi untuk teman-teman KPM, baiklah langsung saja kita simak informasi resmi dan langsung disampaikan oleh Ibu Tri Risma hari ini terkait bantuan sosial PKH, BPNT, dan bantuan BST. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah menyelesaikan perbaikan data di TKS numeriknya, jadi secara angka itu sudah clear. Namun kita perlu memperbaiki kualitas data, yaitu misalkan ada yang menyampaikan bahwa kami lebih berat menerima karena dia yang tetangga saya lebih kaya, tapi karena dekat dengan seseorang yang mengambil kebijakan itu sehingga dia dapat. Inilah yang sekarang akan kita bangun dan kita sudah mulai saat ini untuk perbaikan data itu hingga ke depannya yang terus kita lakukan. Tolong yang halaman 1. Jadi kita sudah clear untuk perbaikan data. Belum bisa ya. Slide. Nah, terus halaman 3 terus. Nah, ini yang kita perbaiki saat sekarang ini dan terus kita akan lakukan perbaikan halaman berikutnya supaya cepat. Halaman berikutnya. Nah, ini kita lakukan, kenapa kita harus lakukan perbaikan data ini tiap bulan? Kenapa kita harus lakukan itu? Karena ada data lahir, mati, pindah, dan datang yang harus kita perbaiki. Nah, kita akan setelah itu akan ada usulan dari RT, RW, atau kepala suku, atau apapun, tokoh masyarakat. Nah, kemudian ke daerah, maka kita akan bisa pantau, siapapun akan bisa memantau proses itu. Sehingga kita akan lihat transparansi proses itu, sehingga tidak ada lagi komplain untuk masalah data ini. Ini yang kita lakukan. Dan data itu kita perbaiki di tiap minggu ketiga untuk perbaikan di minggu berikutnya. Untuk bulan berikutnya. Ini perlu kita lakukan tadi seperti tiba-tiba terjadi bencana, kemudian terjadi lahir atau mati, pindah, datang, itu akan berpengaruh terhadap penerimaan atau pengeluaran bulan berikutnya. Ini yang kita lakukan saat ini. Kemudian berikutnya adalah penyaluran bantuan sosial. Berikutnya, Mbak. Terus satu. Nah, kita lihat bahwa program tadi disampaikan oleh Bu Menkyu bahwa yang tetap adalah PKH dan kemudian bantuan pangan non tunai atau BPNT atau kartu sembako. Ini adalah program untuk jaminan sosial. Sedangkan bantuan sosial tunai kemarin dikeluarkan itu karena terjadi pandemi COVID-19. Sehingga kemudian dikeluarkan itu. Nah, ini akan kita lihat kondisi COVID ini seperti apa. Karena sebetulnya BST atau bantuan sosial tunai itu dikeluarkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nah, kemudian ada usulan tadi perbaikan data, ada usulan baru dari daerah kurang lebih 5,9 juta yang nanti akan di cover menjadi 24,7
24,7 juta dari BPNT itu adalah usulan daerah baru. Jadi ini adalah usulan daerah yang dimasukkan kepada kami dan alhamdulillah Bu Menteri Keuangan menyetujui sehingga total pada tahun 2022 nanti 24,7 juta jiwa. Kemudian yang berikutnya saat ini yang sedang kami proses, Ibu Menkyu juga sekarang lagi kita bahas dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk membantu para anak-anak yatim yang saat ini memang ditinggalkan orang tuanya baik karena COVID atau memang karena memang anak yatim sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah dipelihara negara. Jadi sekarang ini lagi kita siapkan karena tidak bisa harus kalau misalkan dia dimasukkan di dalam keluarganya, keluarga yang lain misalkan, itu kita bisa tracing. Kita bisa tracing misalkan di data kependudukan, misalkan kakak dari ibunya atau adik dari bapaknya, itu kita bisa tracing dengan data kependudukan. Tapi begitu kita nanti walinya adalah dia suatu yayasan atau dia di lembaga sosial, maka dirawat, maka itu akan kemudian putus data dengan data keluarga itu. Sehingga kita harus mencari aturan yang tepat untuk bisa mengakomodir ini. Kemudian kenyataan di lapangan, bantuan tadi memang berikutnya ada berbagai permasalahan sebelumnya, yaitu ditemukannya ada beberapa pemaketan dan sebagainya yang di lapangan sebetulnya tidak diperkenankan di dalam aturan, harga yang lebih mahal dan sebagainya. Karena itu kemudian kami melakukan upaya ke depan ini, yaitu tolong halaman berikutnya. Ya, ada simplifikasi dari pendaftaran. Selama ini prosesnya cukup lama karena harus mencetak kartu, kemudian harus membagi dan sebagainya. Ke depan kita bisa menyederhanakan. Jadi langsung pembukaan rekening, kemudian distribusinya sekaligus karena bisa menggunakan teknologi. Nah, kemudian dengan menggunakan digitalisasi, maka semua warung bisa menjadi e-warung dan kemudian kita bisa PKM atau penerima manfaat bisa memilih dimanapun yang terdekat ataupun yang lebih murah dan sebagainya sesuai kebutuhannya, tidak harus dalam bentuk paket. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi. Jadi di situ akan kita ketahui mereka belanja apa. Kita akan kunci belanja-belanja yang bentuknya misalkan rokok, minuman keras, kita akan bisa tutup sehingga tidak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di mana aplikasi Usul Sangga ini itu dibuat untuk kalau ada berikutnya, Pak. Kalau ada seseorang misalkan dia merasa berhak lebih menerima, maka dia bisa mengusulkan dirinya. Kemudian kita akan cek di lapangan apakah itu betul. Kami nanti akan jelaskan bagaimana cara kami mengecek mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah juga pelibatan tadi masyarakat, tapi juga bisa menyanggah. Kalau misalkan mengetahui bahwa seseorang itu tidak berhak, maka mereka juga bisa menyampaikan bahwa si A ini tidak benar, dan itu betul. Beberapa hari ini saya menerima surat itu dan itu kita lanjuti. Ternyata setelah kita cek di lapangan, kemudian kita tahu bahwa sebetulnya dia tidak berhak sesuai dengan kriteria, sehingga mereka mengundurkan diri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konsep daripada pilot project di 17 Agustus 2021, di mana kami akan mencoba dengan kami dibantu oleh OJK dan BI untuk bagaimana menangani warung ini menjadi lebih demokratis dan lebih mudah untuk para penerima manfaat. Saat ini memang masih menggunakan teknologi, meskipun itu jadul dalam bentuk handphone jadul pun bisa. Jadi basicnya adalah mobile application. Namun saya juga akan masih mencari usaha modelnya adalah bentuknya suara.
karena untuk mengantisipasi misalkan yang tidak sakit atau dia yang tidak bisa datang ke warung, maka kemudian bisa dengan bantuan suara, maka dia bisa belanjanya kemudian bisa diantar dengan oleh warung tersebut. Nah, pendekatan utama dalam pengentasan yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, halaman berikutnya, dan kemudian menekan pengeluaran. Jadi itu pendekatan yang kita lakukan. Nah, meningkatkan pendapatan kita lakukan adalah kita mengakseskan pekerjaan untuk para penerima manfaat yang tidak bekerja. Berikutnya, Mbak. Berikutnya. Nah, jadi mencarikan pekerjaan. Memang ini agak sulit, tapi untuk yang kategori pekerjaan yang kita bantu adalah pekerjaan yang tidak membutuhkan skill, sehingga lebih mudah kami menemukan industri ataupun perusahaan yang untuk mengakseskan pekerjaan, karena skill khusus tidak perlu diperlukan. Yang berikutnya adalah untuk meningkatkan pendapatan. Belum adalah membuat program pahlawan ekonomi. Ini yang coba kita training, bagaimana warga yang tidak mampu kita ajarkan bagaimana mereka menjadi wirausaha. Nah, kalau misalkan suaminya sudah bekerja, maka kita akan latih istrinya untuk dia bisa bekerja. Jadi kita menghidupkan engine yang kedua. Ini kita lakukan pula yang gabungan untuk pemberdayaan disabilitas itu. Jadi ada seorang ibu, dia miskin, nah kemudian anaknya meskipun dia disabilitas, kita coba berdayakan, yang semula berjualan dengan menggunakan sepeda, kemudian kita bantu dengan sepeda listrik, sehingga aksesnya dia lebih luas, dan alhamdulillah dengan begitu dia bisa menabung satu hari 200.000. Jadi lebih dari bantuan yang kita berikan sebulan 200.000. Inilah yang coba kita lakukan, bagaimana menambah income keluarga. Nah, kemudian berikutnya kami membuat sentra-sentra kreasi atensi di beberapa balai kami. Jadi di balai kami kita buat sentra kuliner, kita buat sentra untuk penjualan produksi hasil dari penerima manfaat. Mereka bisa menjual di situ dan kemudian mengakses untuk dagang. Jadi mereka hanya meletakkan barang tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian pemberdayaan disabilitas, kita saat ini sudah bisa membuat kurang lebih 600 kendaraan roda 3 yang nanti akan digunakan oleh para penerima manfaat disabilitas. Kemudian kita membuat tongkat yang bisa menangkap sensor kalau terjadi banjir, terjadi udara buruk, dan itu semua diproduksi oleh para saudara kita yang disabilitas, yang kita ajarkan untuk mereka membuat, dan mereka akan gunakan alat bantu ini untuk kebutuhan ekonomi mereka, untuk aksesibilitas mereka, sehingga mereka bisa lebih mandiri ke depannya. Berikutnya adalah untuk menekan pengeluaran. Tolong lanjutnya. Itu yang pertama adalah ada program rumah tidak layak huni. Ini yang konsepnya kita lakukan untuk perbaikan rumah yang sifatnya sederhana dengan cara bergotong royong antar masyarakat. Nah, ini yang kita bantu. Kemudian hunian murah bersubsidi. Jadi ini kita bekerja sama dengan Kementerian PU, kita membangun rumah-rumah susun dengan sewa yang sangat murah. Nanti di balai-balai kami saat ini ada 2 rumah susun yang ada di Bekasi dan Jakarta. Tahun depan kita akan dibangunkan 6 blok rumah susun di Medan, Solo, kemudian Makassar, kemudian Padang, Palembang, dan Jakarta.
Nah, ini kita berikan untuk menekan pengeluaran itu sehingga mereka yang homeless, mereka bisa menempati rumah susun sehingga mereka punya akses untuk kependudukan, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mengakses program-program pemerintah. Karena selama ini karena mereka tidak punya data kependudukan sehingga mereka tidak bisa mengakses program-program bantuan dari pemerintah. Kemudian ini bantuan pendidikan SD dan SMA seperti yang ada di PKH, kemudian juga ibu hamil. Jadi ini program yang kita lakukan di Kementerian Sosial. Beberapa sudah kita rasakan manfaatnya. Jadi para penerima ini bisa jam yang semula mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi kemudian kita bisa menghidupkan mesin yang kedua, istrinya maupun anaknya, sehingga mereka bisa mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik. Bahkan diantaranya ada yang bisa meningkat sampai di atas 9 juta per bulannya. Saya kira demikian, terima kasih. Oke teman-teman semua, jadi itulah informasi penting kita pada video kali ini. Semoga info yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dengan channel kami, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua